Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial kembali, lebih ke pembuatan report ya. Kali ini hanya untuk memanggil data-data yang di data inputan kita. Di sini saya menggunakan data dari sampel store, sampel superstore. Silahkan googling aja. Jadi tagnya itu sampel store data Excel. Nanti di tabel AU community biasanya paling atas. Klik aja, nanti akan ke download file Excelnya. Lalu upload di spreadsheet dan buka. Lalu kita akan mulai pembuatan report dengan report yang sederhana dahulu, yaitu bagaimana menarik data dengan dua versi Excel dan versi PDF-nya. Mungkin lebih tepatnya ke versi Excel ya, karena datanya masih mentah. Biasanya kalau datanya sudah direkap itu baru bisa menggunakan versi PDF-nya, karena PDF biasanya report-report yang sudah jadi, yang sudah akan diserahkan ke supervisor atau tingkat lebih atasnya lagi, sehingga tidak perlu mengolah lagi, tinggal dianalisa. Oke, di dalam file sampel superstore ini kita ada 3 sheet, tapi kita hanya akan menggunakan sheet order ini. Lalu untuk menarik datanya kita buat tabel bantu. Tabel bantu kita namain semisal laporan ya. Kita konsepkan seumpama laporan ini adalah laporan yang akan digunakan beberapa jenis laporan. Kita bisa membedakannya dengan menambahkan nama. Tentu saja karena sistemnya adalah inputan, kita perlu menambah kolom ID report misal. Lalu di sini nama reportnya apa? Saya menggunakan sistem menarik data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu aja ya. Dari lalu sampai. Lalu untuk, karena kita mau menarik data itu sifatnya harus editable, jadi tidak bisa add itu menarik list, kecuali kita menggunakan metode tertentu yang intinya tetap harus melakukan edit. Oleh karenanya kita bantu dengan kolom yang biasanya saya menamainya cetak. Kolom cetak seperti ini, saya kira sudah cukup. Yang tidak pakai kita delete biar lebih rapi tampilannya. Oke, kita hanya memerlukan 2 tabel ini, tabel order dan tabel laporan. Oke, saya taruh di sini laporan dulu agar laporannya saya taruh paling kiri, agar ketika kita generate atau kita buat spreadsheetnya itu kita langsung menuju ke tabel yang belum ada isinya dulu. Kalau ini kan berat ya. Kita coba manfaatkan ini. Di sini ada alat, lalu app sheet. Nah, kita klik coba buat aplikasi.
Kita tunggu prosesnya. Apakah berbeda dengan kita membuka seperti biasa, membuka appseed.com lalu membuat aplikasi baru dengan yang menggunakan shortcut yang di sana. Oh, saya rasa ini sama. Jadi kita langsung menuju ke tabel atau ke editor, appseed editor. Lalu kita menambahkan tabel order ini. Untuk awalnya saya mau buat dia read only dulu saja. Kita add this table read only karena kita tidak membuat inputan, hanya membuat laporannya saja. Tapi tidak masalah kalau ingin template-nya dibuat sebagai inputan juga bisa. Tapi kali ini kan kita fokuskan untuk membuat laporannya seperti apa. Tentu saja yang pertama kita cek dulu untuk tipe-tipe kolomnya ya. Nah, tipe kolomnya untuk row ID tentu saja number, order ID. Bagaimana kalau kita pindah saja? Nah, kita order ID-nya kita jadikan sebagai key-nya. Kemudian di sini ada warning bahwasanya ada sensitive data untuk customer ID, product name, region, row ID. Biasanya ini akan menghidupkan sensitif atau PII ini ya. Kita uncheck saja, nanti warningnya akan hilang. Customer name kita ganti teks saja seperti biasa, lalu segmen teks, country, city, state, postal code-nya kita ganti teks saja, region enum biarkan, kemudian product ID, product name juga kita pakai teks, sales biarkan dengan price, diskon dan profitnya price. Saya kira sudah cocok untuk yang di kolom order. Lalu untuk di tabel laporannya kita untuk nama kita kasih E6 saja. Misal kita pertama kalinya daily ya. Daily tarik data itu aja. Oke, kita done dulu. Lalu untuk darinya date ya tadi, jadi kita inginnya ini isinya date. Ini juga date dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi laporannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu ID reportnya nggak mau saya tampilkan, jadi saya buat false saja. Oke, untuk cetaknya saya buat dia tidak muncul ketika di form. Not contact view type sama dengan form, artinya ketika dia jenisnya itu form, jenis UX-nya itu form, maka tidak akan tampil. Oke, kita save. Lalu kita dan tipenya benar, sudah teks. Coba kita save dulu. Lalu di sini UX-nya sudah, lalu kita buat behavior ya. Behavior itu hanya untuk men-trigger aja. Jadi pas saat kita buat
tombol kita namain cetak saja ya. Set kolom, lalu yang di set adalah cetaknya. Kita set unique ID, lalu kita save. Kita ubah biar lebih menarik tombolnya, kita ubah jadi simbol atau icon print. Oke, sudah kita buat tombolnya. Untuk men-triggernya lalu kita buat automation. Kita mulai dengan tanda plus new bot, lalu kita buat create new bot. Kita pilih tabelnya sudah benar, laporan, lalu kita namain misalnya laporan Excel. Kemudian di sini laporan Excel aja. Conditionnya apa? Data change-nya apa? Data change-nya kita buat update only. Kita buat conditionnya adalah this row before. This row before cetak itu tidak sama dengan this row after cetak. Hati-hati, ini berubah, jadi di sini before, di sini after. Artinya ketika kolom cetak itu ada perubahan nilai, maka dapat men-trigger automation ini atau men-trigger workflow ini. Nah, ini dapat kenapa tadi kita menggunakan unique ID untuk mengisi kolom cetak, karena kita pengen ketika unique ID itu akan selalu berubah ketika kita klik. Sama seperti kalau kita mengisi now juga kemungkinan besar akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Tapi jika digunakan banyak orang, kemungkinan akan ada waktu yang sama itu ada. Tetapi waktu yang sama dalam satu kolom mungkin akan jarang sekali. Tetapi saya lebih senang atau lebih enteng juga kalau kita mengisinya dengan unique ID. Oke, kita save, lalu kita buat prosesnya, proses pembuatan Excelnya, menarik Excel. Oke, kita klik. Nah, sekarang tampilan baru ini, jadi kita untuk membuat proses awal tidak langsung ke sini, tapi di sini. Kita lalu pilih run task-nya itu dengan mengklik di sini. Kita pilih yang mana? Run data action, branch, condition, wait for a condition, atau yang lainnya. Kita buat run task langsung. Lalu tasknya apa? Kita buat. Kita belum punya daftar perintahnya, pekerjaannya itu apa. Jadi kita buat. Nah, baru ketika di task ini kita akan diarahkan ke bar sebelah kanan atau yang biasanya kita pakai untuk preview aplikasi kita. Kita kasih nama sama aja, tidak apa-apa. Laporan Excel, lalu klik create file. Lalu di sini content type-nya kita buat XLSX. Kita buat saja foldernya itu folder namanya laporan. Lalu kita save.
namanya kita namain dengan misalnya nama laporan, kombinasi nama laporan, lalu kita tambahi underscore, lalu kita tambah dengan tanggal darinya, teks dari, lalu kita tidak boleh menggunakan tanggal dalam format yang biasa atau menggunakan garis miring, karena itu akan menciptakan folder-folder yang nanti tampilannya tidak terlalu bagus. Jadi kita buat teksnya itu menyatu, misalnya dd mmy, kemungkinan lalu ditambah dengan, saya tambahi titik saja, teks sampai sama ya, kita buat dd mmy, lalu kita save, kita klik create dulu untuk kita, karena kita nggak bikin template dulu ya, tapi kita cukup meng-create di sini saja. Nanti kita akan dibuatkan template-nya sama si AppSheet-nya. Kita klik view, lalu ini kita bisa save dulu. Nah, biasanya seperti ini, lalu kita pilih, kita buka dengan Google Spreadsheet saja. Nah, tentu saja yang dipanggil di sini adalah nama-nama dari tabel, karena kita actionnya kan berada di tabel report, makanya di sini adalah tabel report. Oke, kita delete, kita ubah, kita ambil nilai-nilai dari sini ya, dari tabel order, karena kita mau mengambil seluruh data dari tabel order, hanya syaratnya order date-nya kita tentukan aja ya. Jadi dari order date-nya yang mau kita ambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita copy saja, lalu kita paste di sini dulu. Oke, kita sudah punya. Lalu untuk memanggil data-data ini kita membutuhkan script. Kita awali dengan start dengan menggunakan tanda kurang dari, lalu ditutup dengan N, dan tentu saja setiap template itu bahasanya menggunakan kurang dari 2 kali dan lebih dari 2 kali untuk menutup nilai yang dipanggil dari AppSheet-nya. Kita klik start, lalu filter. Kita mau memfilter apa? Kita mau memfilter data yang tabelnya namanya orders, ada S-nya ya. Kita cek, ya ada S-nya sama orders. Syaratnya apa? Tentu saja
pasti pakai N karena 2 kan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang mau kita filter itu berdasarkan order date, dari tanggal sekian order date-nya sampai tanggal sekian. Berarti order date kita cek tulisannya, order date harus lebih besar atau sama dengan dari. Ingat, lalu order date ini harus lebih kecil atau sama dengan sampai. Jadi tanggalnya itu harus lebih besar dari order date, lebih darinya. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, berarti order date-nya yang kita ambil adalah order date tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita close, berarti ada 2, yaitu filter kemudian N. Lalu kita tutup dengan tanda lebih besar dari 2 kali. Lalu kita panggil field A-nya, kolom A-nya, yaitu dengan nama kolomnya row ID. Row ID. Jika kolom-kolom yang dipanggil cukup banyak, kita butuh, kalau kita satu-satu kan cukup memakan waktu ya. Jadi kita buat seperti ini aja. Lalu pasti menggunakan bracket. Nah, setelah bracket itu biasanya adalah ininya. Oh, kita kasih tak sama dengan dulu di depan. Kita formula soalnya. Add, tambah ini, lalu saya tambah lagi. Nah, kita tutup bracket kan, lalu tanda panah atau lebih besar dari 2 kali, kita bikin teks, lalu kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kurang lebih 2 kali, lalu bracket, kotak, lalu nama kolom di F-sheet-nya, lalu tutup bracket, lalu lebih besar dari 2 kali. Kita enter, tinggal kita copy ke kanan. Kita copy semua sampai profit. Lalu kita Ctrl C saja atau salin. Lalu kita taruh di sini. Tempel nilai. Lalu bisa kita hapus yang di sini. Start, kita harus mengakhirinya dengan N. Di kolom terakhir kita tambahi dengan N. Oke, sudah. Kita hapus saja ya. Kita hapus kolomnya. Sudah, kita sudah membuat template-nya untuk memanggil data dari tanggalnya harus lebih besar atau sama dengan tanggal yang pada kolom dari, dan tanggal ordernya itu harus lebih kecil atau sama dengan tanggal di kolom sampai. Oke, kita sudah selesai dengan membuat template-nya. Coba kita tes dulu apakah sudah bisa dites untuk melihat ada error enggak. Ternyata di sini tidak ada error. Coba kita langsung buat, kita sudah punya ininya ya. Kita tipenya tabel saja.
Oke, kita save. Pertama kita coba kita tambahkan cara memanggil filenya. Cara seperti ini dulu kita coba, kalau misalnya tidak berhasil nanti kita revisi. Ini kita copy jadi ke properties, kemudian default apps folder, artinya folder defaultnya aplikasi kita. Jadi apapun gambar lalu laporan itu akan tersimpan sampai ke sini. Lalu kita tambahkan ke virtual column. Sebenarnya tidak virtual column juga tidak masalah. Jadi dibuat native kolomnya juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita buat virtual kolomnya dulu. Kita namain misalnya Excel ya. Kita kasih tanda petik, kita copy yang tadi, lalu default foldernya kita pastekan di sini. Lalu tadi folder kita itu namanya laporan. Lalu namanya jangan lupa tadi penamaannya seperti apa. Lalu kita tambahin dengan penamaannya. Penamaannya yang pertama itu tadi menggunakan nama, penamaan file ini, atau kita copy aja untuk menunjukkan jika panjang itu tidak keliru. Sambil kita ngecek nama foldernya, nama filenya. Kita save dulu biar tidak hilang. Lalu kita menuju ke automation lagi. Kita cek tadi filenya kita namain seperti apa. Oke. File foldernya sudah benar, yaitu laporan. Lalu file name-nya kita copy saja. Karena harus sama. Kita copy. Lalu kita save aja. Kita kembali lagi ke kolom Excel tadi. Lalu kita tambahkan di sini. Ctrl V. Lalu kita tambah Excel, karena Excel kita tambahi dengan titik XLSX, karena ini adalah tipe dari Excelnya, XLSX. Kita save, lalu kita buat ini berupa file tipenya. Begitu tipe file, dia akan mengenerate action untuk memanggil data yang sudah dibuat. Kita save saja. Lalu kita buat. Kita coba membuatnya. Laporan, kita buat laporan seperti ini. Tarik data, lalu tanggalnya, semisalnya itu tadi datanya adalah dari tahun 2014 sampai 2017. Jadi kita pilih dulu tahunnya biar tidak keliru. Misalnya 2015 Januari, lalu sampai Januari 2015 Maret gitu ya. Oke, kita save saja. Ini tentu saja belum jadi filenya, oleh karenanya kita harus klik cetak dulu untuk men-trigger botnya tadi bekerja. Makanya perlu kita membuat tombol cetak ini. Kita klik cetak, maka botnya akan mulai bekerja. Kita bisa refresh untuk menunggu. Jangan diklik file Excelnya dulu,
sebelum kita selesai synchronize. Coba kita klik di sini, apakah bisa memanggilnya. Path root failure, coba kita cek apakah filenya itu sudah jadi atau belum. Kita ngeceknya tidak di sini, kita ngeceknya di AppSheet, folder AppSheet, lalu data, lalu kita cari nama aplikasi kita itu apa tadi. Nama aplikasi kita Sampel Superstore ini. Foldernya sudah ada, pasti filenya juga sudah ada. Filenya sudah ada. Oh, tapi ini kayak kita lupa mematikan. Nah, sudah ketarik dari Januari 2015 sampai Maret ya. Jadi ini cuma sampai Maret datanya. Maret, Februari, Januari. Jadi nggak ada selain bulan-bulan itu. Kita sudah berhasil buat filenya, tetapi kita belum berhasil untuk membuat dapat ditarik dari AppSheet-nya. Ada kesalahan tadi, kita tidak mematikan timestamp-nya. Nah, disable timestamp wajib kita klik. Disable timestamp, kita save, nanti kita coba lagi. Lalu kita klik ulang, cetak agar filenya sama dengan nama file yang di sini. Nama filenya 0101 artinya tanggal 1 Januari 2015, kemudian sampai tanggal 1 Maret 2015. Kita cek di sini sudah betul, penamaannya sudah sama dengan penamaan di aplikasinya, artinya namanya sudah benar, datanya sudah ada, harusnya diklik itu bisa. Ternyata masih tidak bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yang kita lakukan, yang paling mudah adalah kita coba nyatukan. Jadi kita akan memindah file kita ke sini yang tadi kita buat di tabel spreadsheet ini. Sampel store ini kan data ini ya, spreadsheet kita, database-nya. Kita pindah coba ke folder AppSheet-nya tadi. Kita balik, ref, kemudian AppSheet, lalu data, lalu ke aplikasinya. Sampel store, Sampel Superstore. Lalu kita klik pindah ke sini. Oke. Lalu coba kita create ulang. Kita cetak lagi. Semakin banyak datanya akan semakin lama penarikannya, karena ini sama saja dengan memanggil dengan menghitung berbagai jenis. Semakin banyak akan semakin membutuhkan waktu yang lama, dan jika datanya terlalu besar itu kemungkinan terjadi kegagalan itu juga ada. Jadi jika terlalu banyak datanya
itu akan membuat dan banyak data, kemudian di template-nya itu rumusnya juga kompleks, itu akan menghitung lebih lama lagi. Oleh karenanya lebih baik yang seperti ini itu dimanfaatkan untuk report-report yang sudah diolah terlebih dahulu. Jadi datanya itu adalah data yang sudah jadi. Kita bisa mengolahnya menggunakan fasilitas rumus-rumus yang ada di Google Spreadsheet untuk mempermudah dalam pengolahannya di AppSheet. Jadi AppSheet tinggal manggil seperti ini. Kalau yang dipanggil tidak terlalu banyak, tentu tidak membutuhkan waktu yang lama. Di sini saya rasa cukup lama karena mungkin masih menyinkronkan, kita memindahkan datanya tadi. Jadi butuh waktu cukup lama. Kita tunggu saja. Sudah selesai prosesnya, lalu coba kita klik. Ternyata dia masih failure. Saya coba menambahkan script, tapi karena ini adalah aslinya, itu kita tidak bisa menambahkan scriptnya atau tidak bisa mengeditnya. Kita copy aja, lalu yang aslinya kita hidden, kita pilih download display, kita hidden, lalu di sini kita namain misalnya Excel gitu ya. Lalu kita tambahi sedikit script. Ever sama dengan, lalu add unique jadi scriptnya seperti ini. Coba kita tambahkan, kita pastikan ini masih di Excel, kita save. Coba kita klik. Nah, maka berhasil. Kita sudah bisa memanggil data-data dari bulan Januari sampai Maret 2015 berdasarkan order date ya. Kita bisa menambahkan satu script lagi. Misal kita pengen mengurutkannya ya. Jadi di sini kita tambahi dengan order by. Order by. Lalu kolomnya adalah kolom order date. Order date ya. Kolom order date. Oke, seperti ini. Kita cek coba di rumusnya apakah ada kendala atau tidak. Kita bisa mengklik tes di sini, ada kesalahan atau tidak rumusnya. Nah, di sini tidak ada kesalahan, tetapi biasanya kalau Anda menggunakan Excel seperti ini, biasanya dia lebih lama pembacaannya. Artinya jika kita melakukan perubahan itu kadang tidak sekaligus itu terbaca perubahannya oleh AppSheet. Oleh karenanya kalau Excel mohon ditunggu beberapa saat. Kalau memang tidak terjadi error berarti memang sudah benar. Tapi kadang karena dicoba udah tidak ada error tetapi ternyata filenya tidak tercreate, itu artinya ada kesalahan tetapi belum terbaca
di sininya. Oke, kita klik cetak lagi biar laporannya lebih rapi lagi. Kita urutin ya, kita tunggu sampai merahnya ini hilang, karena ini adalah untuk meng-create Excel-nya. Nah, sudah selesai, kita klik lagi. Nah, sudah jadi. Kita lalu buka untuk ngecek apakah udah urut atau belum. Nah, filenya sudah urut tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya, kemudian bulan 2, kemudian bulan 3. Oke, untuk tutorial kali ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan lanjut ke video pembuatan report yang lebih kompleks lagi, sehingga bisa membantu dalam pembuatan report selain import CSV yang terkadang berhasil, terkadang tidak, karena disesuaikan dengan settingan dari perangkat terkait dengan lokasi ya. Lokasi itu format Indonesia atau format Inggris. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kusadi Appsheet, sehingga terus mendukung channel ini untuk terus berkembang, memberikan tutorial-tutorial terkait dengan pembuatan aplikasi menggunakan Appsheet.